Halo sahabat tani, inilah tanaman cabai rawit sakti yang ditanam di lahan janda ataupun lahan bekas. Cabai rawit sakti ini ditanam tidak memakai pupuk dasar, akan tetapi buahnya gembel. Nah oke sahabat tani, ini salah satu contoh buah cabai rawit dengan merek sakti. Untuk buahnya tidak terlalu besar, akan tetapi pas. Ukurannya itu pas, disukai para pengepul ataupun para tengkulak. Nah ini tanaman tidak memakai pupuk dasar, akan tetapi buah tetap lebat. Nah jadi tekniknya untuk penanaman, umur bibit yang ideal yaitu 40 hari baru kita tanam.
Dan insektisida yang lainnya yaitu ada BM Promax, Seledol. BM Promax itu kandungannya asefat untuk mencegah hama, lalat buah ataupun ulat geraya. Itu salah satu faktor juga bisa menggagalkan panen karena merusak buah sangat cepat sekali. Daripada itu kita basmi ataupun menanggulangi hama untuk menyerang tanaman kita, kita lakukan penyepraian dengan insektisida BM Promax dan Seledol. Itu saja. Jadi untuk penanggulangan lalat buah, kalau saya spray saja dengan insek. Kan ada sistem yang perangkap seperti petrogenol ataupun yang lain, itu saya tidak menggunakan itu karena menurut saya sistem seperti itu malah mengundang. Jadi hama yang di kejauhan sana tercium bau perangsang lalat buah itu malah mendekat, dan kalau tidak masuk perangkap akan mengelilingi di sekeliling tanaman kita, malah tidak pergi, jadi malah beresiko. Mending kita spray saja dengan insek supaya mati terkena insek ataupun terkena insek tersebut, jadi hama tidak betah ataupun tidak kerasan di lingkungan tanaman cabai rawit kita. Nah, jadi kesimpulan saya sangat mudah sekali untuk perawatan cabai rawit ini maupun cabai keriting dan tanaman tomat, terong. Yang penting nutrisi, terus fungisida dan insektisida, itu saja. 3 faktor. Makanan untuk tanaman, terus penanggulangan bakteri ataupun virus antraknos, dan insektisida untuk menanggulangi atau mencegah hama yang merusak tanaman. Cuma 3, jadi sangat simpel sekali. Nah, oke sahabat tani, jadi untuk kunci penanaman cabai rawit itu yang penting kita untuk pengolahan lahannya harus standar, dikasih NPK, TS, terus tinggi bedengan paling enggak 50 cm. Dan untuk pemilihan bibit, benih itu harus penting karena bibit itu memegang peranan 50% dalam berbudidaya cabai rawit. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri. Nah, inilah salah satu bibit yang pas, yaitu bibit cabai rawit sakti. Ini sangat bagus sekali. Ini ditanam di lahan bekas ataupun lahan janda, akan tetapi produksi buah tetap maksimal. Nah, ini untuk aplikasi fungisida ya cuma pakai itu, fungisida yang 1 paket itu, Jamurlang, Provos, BM Toplas, dan Tridium. Nah, itu saya rolling seminggu spray, untuk minggu depannya saya kocor, minggu depannya saya spray lagi, dan bolak-balik seperti itu. Dan untuk mengendalikan hama, trip maupun lalat buah, pakai saja BM Promax sama Seledol, terus ditambah Optimax maupun Summit. Nah, itu saja udah cukup. Jadi sangat simpel dan sangat ekonomis untuk panduan dari saya, untuk menekan agar budget tidak terlalu membengkak untuk dalam perawatan tanaman cabai ini. Terus nanti kalau tanaman dari umur 35 hari sampai panen sampai 75 hari, itu saya menganjurkan jangan pernah dialiri air karena beresiko nanti tanah di dalam bedengan akan lembab, menimbulkan tumbuhnya bakteri yang membuat akar tanaman kita busuk ataupun jadi layu. Lebih baik untuk pengairannya dikocorkan saja ke setiap pangkal tanaman, bisa seminggu sekali ataupun 5 hari sekali. Dosis pengocoran yaitu 200 ml per tanaman ataupun sekitar 1 gelas.
Nah itu bisa dikasih NPK, fungisida supaya aman, tanaman tersebut tidak terserang bakteri layu fusarium. Nah satu lagi untuk perawatan, saya tidak pernah untuk menganjurkan sistem potong pucuk, karena menurut saya masalah perantingan itu banyak ataupun buah jadi lebat itu karena nutrisi, bukan karena potong pucuk. Biarpun kita tidak potong pucuk, kalau nutrisi tercukupi otomatis nanti perantingan akan maksimal dan buahnya pun juga lebat. Nah terus selanjutnya yaitu pemupukan yang kedua ataupun pemupukan susulan. Nah saya menganjurkan untuk pemupukan yang kedua atau pemupukan susulan dilakukan pada tanaman umur 65 hari sampai 75 hari. Nah karena apa? Karena di masa produksi atau produktif tanaman tersebut. Jadi pas waktunya tanaman tersebut membutuhkan banyak nutrisi. Kalau nutrisi tercukupi, otomatis nanti pembungaan atau buahnya akan maksimal. Untuk pemupukan susulan yaitu kita bisa pakai SP36 sama Ponska, itu yang irit. Kalau lebih bagusnya lagi pakai NPK Yara 1616 juga boleh. Untuk takaran pemupukan susulan ke setiap sebelah tanaman itu satu pohonnya dikasih 3 sendok saja sudah cukup. Nah untuk pemupukan susulan itu dengan sistem ditugal. Sebelah tanaman kita tugal dulu dengan kedalaman sekitar 15 cm, lalu dikasih pupuk susulan kurang lebihnya 3 sendok per tanaman. Nah untuk pupuk susulan ini cuma dilakukan 1 kali saja pada umur 65 hari sampai 75 hari, sekitar selang seperti itu. Nah nanti kalau setelah kita pemupukan susulan, kita tinggal ngerawat dengan sistem spray saja. Kita atas pakai fungisida dan insek. Untuk pengocorannya kita sudah dihentikan sajalah, karena sudah ada suplai pupuk dari pupuk susulan itu sendiri. Ada kalanya kita juga boleh pengocoran. Kalau musim kemarau, tanaman kurang air, kita bisa kocor dengan air saja ataupun kita tambah fungisida, itu lebih bagus. Kalau di musim penghujan, kita pengocoran biarpun bedengan basah tidak apa-apa, kita tetap lakukan pengocoran, akan tetapi cuma dikasih fungisida tersebut yang sudah saya anjurkan. 4 bahan itu Jamurlang, BM Toplas, Provos, dan Tridium yang sudah saya mix dengan Chlorothalonil tersebut. Nah jadi simpel sekali menurut saya. Untuk perawatan cabai rawit ataupun cabai keriting itu sama saja. Dan untuk sahabat tani semua yang ada di Jawa Timur, Blitar, ataupun Kediri, Banyuwangi, di luar Jawa, di Maluku ataupun Palembang, Kalimantan, sukses selalu dan tetap semangat. Kami siap membimbing jika dibutuhkan. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Untuk perawatan kita buat seminimal mungkin supaya budget tidak membengkak, akan tetapi panen bisa maksimal. Contohnya cabai rawit sakti ini tidak memakai pupuk dasar, tapi sudah maksimal menurut saya, buahnya mantap. Karena cuma suplai dari pengocoran awal dan pemupukan susulan. Nah setelah teknik-teknik perawatan, pemupukan, spray maupun kocor, yang kita perhatikan lagi yaitu benih ataupun bibit. Karena benih ataupun bibit itu memegang peranan penting dalam berbudidaya tanaman cabai rawit ini. Jadi benih itu memegang 50% untuk mendukung keberhasilan. Karena jika kita salah benih yaitu kita juga bisa gagal, karena 50%-nya faktor keberhasilan yaitu dari benih. Jadi sahabat tani, untuk mau tanam ataupun budidaya cabai, jangan sampai salah benih, karena kalau salah benih kita nanti akan sia-sia untuk perawatan, menunggu masa panen, pengolahan lahan, budget yang kita keluarkan. Nah itu nanti bisa
hilang ataupun tidak kembali modalnya gara-gara hal sepele, yaitu karena salah benih ataupun bibit. Nah, jadi bibit itu sangat penting sekali. Nah, oke sahabat tani, ini salah satu contoh buah cabai rawit sakti. Ini satu ranting atau satu cabang bisa mencapai setengah kilo ini. Nah, coba. Nah itu. Jadi sangat mantap sekali. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video saya bermanfaat. Salam petani Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.